Karbohidrat adalah salah satu senyawa organik yang paling banyak terdapat di alam. Karbohidrat tersusun dari 3 unsur utama, yaitu karbon C, hidrogen H, dan oksigen O, dengan rumus umum CnH2nOn. Kalau dijelaskan secara sederhana, karbohidrat adalah sumber energi utama bagi makhluk hidup, terutama manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dalam dunia pertanian, karbohidrat punya peran penting banget. Selain jadi komponen utama dalam hasil pertanian seperti padi, jagung, singkong, dan kentang, karbohidrat juga berperan dalam menentukan kualitas, rasa, dan tekstur produk pangan. Misalnya, rasa manis pada buah-buahan itu muncul karena adanya kandungan gula sederhana yang merupakan jenis karbohidrat juga. Secara umum, karbohidrat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang terdiri dari satu molekul gula, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa banyak terdapat pada buah-buahan dan madu, dan menjadi sumber energi cepat bagi tubuh. Yang kedua, disakarida merupakan gabungan dari 2 monosakarida, contohnya sukrosa atau gula tebu yang tersusun dari glukosa dan fruktosa, lalu maltosa dari 2 glukosa dan laktosa yang terdapat pada susu. Yang ketiga dan terakhir adalah polisakarida, yaitu karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak molekul monosakarida yang saling terikat. Contohnya pati, selulosa, dan pektin. Pati banyak ditemukan pada bahan pangan seperti beras, jagung, kentang, dan singkong. Selulosa sendiri merupakan penyusun utama dinding sel tanaman, sedangkan pektin biasanya terdapat pada buah dan berperan dalam pembentukan gel pada selai atau jeli. Dalam bidang kimia hasil pertanian, karbohidrat punya peran yang cukup luas. Pertama, sebagai sumber energi utama dalam bahan pangan, karbohidrat yang kita konsumsi akan diubah oleh tubuh menjadi glukosa, lalu digunakan untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Kedua, karbohidrat juga berpengaruh terhadap kualitas produk pertanian. Misalnya, kadar pati pada beras mempengaruhi tekstur nasi ketika dimasak. Apakah nasi terasa pulen atau perah? Begitu juga pada buah-buahan, kadar gula menentukan tingkat kemanisan dan tingkat kematangan buah. Yang ketiga, karbohidrat berperan dalam proses pengolahan dan industri pangan. Contohnya, pati dari singkong bisa diolah menjadi tepung tapioka atau diubah menjadi glukosa cair dan sirup yang digunakan sebagai bahan pemanis dalam makanan dan minuman. Bahkan sekarang karbohidrat seperti pati bisa dimanfaatkan untuk membuat plastik biodegradable yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, selama proses penyimpanan hasil pertanian, karbohidrat bisa mengalami perubahan. Misalnya pada buah, sebagian pati akan terurai menjadi gula sederhana, sehingga buah terasa lebih manis ketika matang. Beberapa contoh karbohidrat dalam bahan pangan sehari-hari yaitu ada padi dan jagung. Keduanya mengandung banyak pati yang menjadi sumber karbohidrat utama di Indonesia. Lalu ada tebu, mengandung sukrosa yang digunakan sebagai bahan dasar gula pasir. Lalu singkong dan kentang, kaya akan pati yang bisa diolah menjadi berbagai produk seperti keripik, tepung, atau makanan ringan. Buah-buahan seperti pisang dan mangga mengandung glukosa dan fruktosa yang memberi rasa manis alami. Sayuran seperti wortel dan ubi jalak juga mengandung karbohidrat dalam bentuk pati dan gula. Dalam laboratorium kimia hasil pertanian, kandungan karbohidrat sering diuji untuk mengetahui jenis dan jumlahnya. Beberapa metode umum yang digunakan adalah uji Benedict atau Fehling, digunakan untuk mendeteksi adanya gula pereduksi seperti glukosa dan fruktosa. Uji Lodium digunakan untuk mengetahui keberadaan pati. Kalau hasilnya biru tua, berarti mengandung pati. Hidrolisis, yaitu proses pembecahan polisakarida menjadi gula sederhana dengan bantuan asam atau enzim agar lebih mudah dianalisis. Nah, jadi secara keseluruhan, karbohidrat adalah komponen penting dalam hasil pertanian dan pangan karena menjadi sumber energi utama serta memengaruhi kualitas, rasa, dan nilai ekonomi suatu produk. Dari padi menghasilkan nasi hingga singkong yang diolah menjadi tepung, semuanya tidak lepas dari peran besar karbohidrat.